Kisah Khalifah Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepribadian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berasal dari kabilah Bani Umayyah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abu Syam. Ibu bernama Arwa binti Huraiz bin Rabi'ah. Khalifah Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dan menjabat sebagai khalifah dari tahun 23 Hijriah 644 Masehi atau 70 tahun sehingga 35 Hijriah atau 656 Masehi 82 tahun. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya. Sebagai seorang pedagang, Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang dermawan dan murah hati. Karena akhlaknya yang mulia inilah Rasulullah SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan dua orang putri beliau, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Oleh sebab itu beliau mendapat gelar Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan termasuk orang yang pertama memeluk Islam atau golongan As-Sabiqunal Awwalun. Beliau memeluk Islam berkat ajakan sahabat karibnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika tantangan kaum Quraisy makin berat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Pada waktu itu, Utsman bin Affan juga ikut berhijrah bersama istrinya, Ruqayyah, dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika terjadi perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi, Utsman bin Affan menanggung sepertiga biaya perang. Ketika itu kaum muslimin merasa enggan untuk berangkat berperang. Hal itu disebabkan cuaca yang sangat panas dan terik. Utsman bin Affan menyumbangkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan uang senilai 1000 dinar. Sebagai biaya perang, akhirnya kaum muslimin memperoleh kemenangan besar dalam perang tersebut. Utsman bin Affan juga mempunyai peran penting dalam pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau merupakan penasihat utama pada masa pemerintahan keduanya. Utsman bin Affan juga merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah Umar bin Khattab wafat pada akhir bulan Zulhijjah, Utsman bin Affan dibaiat pada bulan Muharram. Setelah diadakan musyawarah pemilihan khalifah, beberapa kandidat khalifah pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang maju. Suara masyarakat saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Utsman bin Affan melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk
mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya diadakan di masjid. Membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Cyprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang kurang cakap dan menggantikan dengan orang-orang yang lebih memiliki kredibilitas. Akan tetapi, hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuhnya. Khalifah Utsman kemudian dikepung oleh pemberontak selama 40 hari. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran dan tengah berpuasa. Hal ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW perihal kematian Utsman yang syahid di tangan orang-orang yang haus kekuasaan nantinya, dan Utsman diperintahkan oleh Nabi untuk tetap mempertahankannya. Utsman wafat pada usia 82 tahun. Ia dimakamkan di kuburan Baqi di kota Madinah. Ia memangku jabatan khalifah selama 12 tahun. Hikmah. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk tapi engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? HR Muslim.